Shalom. Selamat berjumpa kembali di dalam Yakum Fellowship pada saat ini. Hari ini kita bersama-sama dengan Pendeta Tony Jatmiko, Master Teologia dari GKJ Magelang. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena pada saat ini Engkau bersama-sama dengan kami dalam ibadah di saat ini. Berkati kami semua dengan sabda kebenaran-Mu yang akan mengingatkan, menguatkan, dan menyapa kami di dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dan dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami semua, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar, melainkan suka melakukan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga besar Yakum, dan siapapun yang mendengarkan firman ini, tema kita adalah pertanggungjawaban atas pilihan. Pertanggungjawaban atas pilihan. Kita bersama-sama akan membuka Kisah Rasul 17. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai yang ke-15. Kisah Rasul 17 10 sampai 15. Saya akan membacakan terjemahan baru yang baru saja diluncing pada bulan Maret kemarin. Paulus, Silas, dan Timotius di Berea. Pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di sana, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih terbuka hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Karena itu, banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antaranya adalah orang Yunani yang terkemuka, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, mereka pun datang ke sana untuk menghasut dan menggemparkan orang banyak. Saudara-saudara seiman itu menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus mengantarkannya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan bahwa Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengar dan mengamininya. Saudaraku, tema kita hari ini adalah pertanggungjawaban atas pilihan. Saudara, yang namanya hidup tentu ada pilihan. Ketika kita menjalani kehidupan, kita akan diperhadapkan
pada suatu pilihan. Ketika kita menghadapi pilihan antara baik dan tidak baik, hitam dan putih, suci dan dosa, mudah kita memilih. Tetapi akan sangat sulit manakala kita diperhadapkan pada pilihan yang remang-remang. Ada unsur dosa, ada unsur tidak dosa, ada unsur putih, ataupun juga ada unsur hitam. Fakta, di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan manapun kita berada, seringkali kita menemukan pilihan yang sulit. Ambil contoh, berbohong. Ada seorang anak sedang bercengkerama dengan ayahnya di dalam ruang tamu rumahnya. Si ayah menoleh keluar rumah. Si ayah melihat Mbah Kromo akan datang ke rumahnya. Dan ayah tahu jika Mbah Kromo itu datang menagih utang. Dan ia pun juga sadar tidak punya uang untuk nyaur utang. Akhirnya dia bilang kepada anaknya, "Le, nanti kalau Mbah Kromo datang nyari bapak, katakan bapak sedang pergi." Lalu si ayah pergi ke belakang bersembunyi. Benar, sekian detik kemudian Mbah Kromo mengetuk pintu. Si anak membukakan dan Mbah Kromo bertanya, "Le, bapakmu ada di mana?" Bagaimana jawaban si Tole, si anak itu? Bagaimana jawaban saudara ketika saudara berada dalam pihak si anak itu? Apakah saudara jujur mengatakan, "Mbah Kromo, bapak sedang ada di belakang," yang akibatnya bapak akan marah? Atau apakah kita akan seperti kata ayah, berbohong meskipun hati kita tidak mau berbohong? Yang pasti, dalam situasi yang demikian, si anak harus bertanggung jawab terhadap pilihan. Demikian juga dengan bacaan kita saat ini. Jemaat di Berea sangat setia kepada Tuhan. Mereka setia mengabarkan Injil, dan apa yang dikatakan oleh kitab suci mengatakan apa yang dilakukan oleh Berea terhadap Paulus jauh lebih baik daripada jemaat Tesalonika. Jemaat Berea memang sangat setia karena jemaat ini mau rendah hati dan mau belajar terhadap apa yang mereka imani. Itulah sebabnya pada ayat 11 dikatakan ada kata menyelidiki, dari bahasa Yunani anakrino. Kata menyelidiki di sini bermakna menyelidiki dengan teliti, dengan tuntas. Ada fokus, ada keseriusan di dalam penyelidikan kitab suci. Jikalau jemaat Tesalonika berprasangka terhadap Paulus, tetapi Berea tidak. Mengapa? Karena jemaat Berea adalah jemaat yang mau terbuka dan bersedia menguji berita Injil yang dibawa oleh Paulus. Jadi jemaat Berea adalah jemaat yang mau terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh Paulus dan meneliti perkataan Paulus. Berbeda dengan Tesalonika yang sudah
berprasangka. Akibatnya adalah jemaat Berea menerima kebenaran Kristus, menerima Injil Kristus dan bertobat. Tidak hanya itu, ketika jemaat Berea bertobat, banyak juga orang-orang yang ikut bertobat, termasuk orang-orang Yunani yang terkemuka. Inilah jemaat Berea dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi pemberitaan, dalam menghadapi situasi yang baru, mereka itu rendah hati, mereka itu mau terbuka. Terbuka pada berita yang baru, pada hal-hal yang baru, dan mereka mau menyelidiki. Yakub memiliki visi dan misi yang sangat indah, di mana Yakub ingin menjadi lembaga kesehatan yang holistik, unggul, bertumbuh, berintegrasi. Ketika Yakub ingin menjadi lembaga yang holistik, berarti mencakup apapun, termasuk juga unggul, memiliki kelebihan, bahkan bertumbuh menjadi lebih daripada yang sekarang ini. Berintegrasi, mau bersatu, dan juga mau menyatukan diri. Itulah visinya. Dan juga kita mengenal misinya. Dan itulah semua keluarga besar dari Yakub, mau tidak mau, harus mewujudkan visi dan misi. Caranya bagaimana? Caranya adalah mereka harus bersedia, kita harus bersedia mengerti Yakub. Bahwa dalam kehidupan Yakub selalu ada dinamika, ada gerak lembaga, ada kedinamisan, ada tantangan yang baru. Dan disinilah kita sebagai keluarga besar Yakub dibutuhkan integritas. Mengaca dari bacaan kita saat ini, warga Yakub harus memiliki tanggung jawab. Mengapa harus bertanggung jawab? Karena ketika kita ini memilih menjadi bagian dari keluarga Yakub, mau tidak mau ada kemestian. Kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Kita telah memilih Yakub menjadi bagian dari pelayanan kita, menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi bagian dari di mana kita ini telah melibatkan diri. Bagaimana cara kita bertanggung jawab? Caranya adalah memiliki integritas, keteguhan hati, kekuatan hati, memiliki mentalitas bahwa apa yang telah kita pilih harus kita pertanggungjawabkan. Tidak hanya sekedar integritas. Sebagai keluarga Yakub, mau tidak mau kita harus mau terbuka. Terbuka terhadap hal-hal yang baru. Dan mau terus belajar. Ingat, kehidupan adalah dinamis. Tidak pernah statis.
yang namanya tantangan, yang namanya masalah, yang namanya teknologi semakin hari semakin berkembang. Disinilah kita dibutuhkan, selain integritas, adalah keterbukaan dan mau belajar. Dengan demikian, mari kita menyadari bahwa kehidupan adalah sebuah proses. Demikian juga dengan Yakub. Saat ini sedang dalam proses memiliki dinamika, memiliki ragam apapun termasuk tantangan yang ada. Di dalam pertanggungjawaban, kita tidak sekedar menekankan hasil, melainkan kita terlibat dalam proses. Di dalam etika Kristen dikenal etika tanggung jawab. Etika tanggung jawab adalah etika yang menekankan bagaimana keterlibatan kita, bagaimana proses kita di dalam suatu masalah. Mari saudaraku, lewat firman kita hari ini, bertanggung jawab atas pilihan. Kita telah memilih Yakub menjadi bagian kita. Mari kita bersama-sama dengan gereja, dengan siapapun, kita mempertanggungjawabkan pilihan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap bertanggung jawab terhadap pilihan kami. Kami telah memilih Yakub menjadi bagian dari pekerjaan kami, dari kehidupan kami, dari pelayanan kami. Dan sudah selayaknya pilihan-pilihan yang telah kami lakukan, kami pertanggungjawabkan. Termasuk pekerjaan kami, termasuk bidang kami, dan termasuk kehidupan kami di dalam bingkai Yakub ini. Berkati Yakub di dalam segala program-programnya, di dalam segala pengembangannya, di dalam segala pelayanannya. Dengan kehadiran Yakub, banyak orang yang disembuhkan secara jasmani, atau banyak juga orang yang disembuhkan secara rohani mengenal Engkau. Berkati kami semua, berkati teman-teman pengurus, pembina, pengawas dari Yakub, berkati setiap unit-unit Yakub yang tersebar di beberapa kota, berkati para direktur, berkati perawat, karyawan, berkati keluarga besar kami, termasuk pasien yang bersama-sama dengan kami untuk mendapatkan kesembuhan. Berkati Yakub Fellowship agar kami selalu diingatkan dan boleh mendekatkan diri kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyembuh, kami berdoa. Amin. Demikian saudara, Yakub Fellowship, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara. Amin.